Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-225-M.SM.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk video yang ke-20 ini, khususnya untuk ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat, kita lagi-lagi akan membahas sedikit soal. Hanya 5 soal. Tapi tenang, kami selalu menyertakan penjelasannya. Karena ada tips dari kami, sebaiknya pahami materi pokoknya. Jangan dihafal, karena kadang soal yang keluar sebenarnya sama substansinya dengan yang sudah dihafal, tapi berbeda redaksi. Nah, bagi teman-teman yang menulis komentar bahwa soal-soal dari kami itu banyak yang keluar, kami ucapkan terima kasih. Dan semoga hasil pada pengumuman nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kawan-kawan sekalian. Untuk kalian yang belum ujian dan sampai hari ini masih kebingungan dalam hal penunjang belajar untuk persiapan ujian, kami mau beri rekomendasi buku yang menurut kami sangat membantu dan worth it untuk menunjang persiapan kalian dalam ujian nanti. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Di bawah ini yang merupakan rekomendasi oleh PILILS Report tentang 7 prinsip dasar yang harus dipegang pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan adalah A. Openness not secrecy, B. Polling, C. Education, D. Events. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu openness not secrecy. Penting untuk diketahui bahwa ada 7 prinsip dasar yang harus dipegang oleh pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan yang dikemukakan oleh PILILS Report, yakni yang pertama, openness not secrecy. Yang kedua, more direct and mediated communications to the public. Yang ketiga, genuine engagement with the public as part of policy, formation, and delivery, not communication as an afterthought. Yang keempat, positive presentation of government policies and achievement. Yang kelima, use of all relevant channels of communication, not excessive emphasis on national press and broadcasters. Nomor 6, coordinates communication of issues that cut across departments, not conflicting or duplicated departmental messages. Ya, dan yang terakhir ialah reinforcement of the civil service political neutrality. Nomor 2. Berkomunikasi secara langsung kepada publik dibandingkan harus melalui mediasi. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dasar yang direkomendasikan oleh PILILS Report pada pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan, yaitu A. Reinforcement of the civil service political neutrality, B. Positive presentation of government policies and achievement, C. More direct and mediated communication to the public, D. Openness not secrecy. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu more direct and mediated communication to the public, yaitu lebih baik berkomunikasi secara langsung kepada publik dibandingkan harus melalui mediasi. Karena kalau secara langsung, kecil kemungkinan untuk terjadi bias dan juga akan menumbuhkan saling percaya dan saling pengertian untuk mendapatkan pemahaman yang sama. Nomor 3. Informasi pemerintah harus terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Dengan kata lain, good governance harus terjaga betul sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut
merupakan salah satu prinsip dasar yang direkomendasikan oleh Phillips Report pada pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan, yaitu A. Reinforcement of the civil service political neutrality, B. Positive presentation of government policies and achievement, C. More direct, unmediated communication to the public, D. Openness, not secrecy. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu openness, not secrecy. Yaitu, informasi pemerintah harus terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Dengan kata lain, good governance harus terjaga betul sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, di Indonesia telah berusaha mengedepankan transparansi dengan telah didukungnya atau telah diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. For your information, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga banyak keluar dalam seleksi kompetensi. Ini sumbernya dari teman-teman yang telah ujian. Mungkin ada 1 sampai 2 nomor, 1 sampai 2 atau 3 nomor. Jadi, teman-teman kalau perlu, itu juga mendownload file Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nomor 4. Lebih menekankan netralitas pelayanan masyarakat tanpa memandang ras, kelompok, golongan. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip dasar yang direkomendasikan oleh Phillips Report pada pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan, yaitu A. Reinforcement of the civil service political neutrality, B. Positive presentation of government policies and achievement, C. More direct unmediated communication to the public, D. Openness, not secrecy. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Reinforcement of the Civil Service Political Neutrality. Nah, yaitu lebih menekankan netralitas pelayanan masyarakat tanpa memandang ras, kelompok, golongan. Karena pejabat humas pemerintah sudah digaji dengan pajak rakyat, sudah sepantasnya kalau di dalam melayani tidak membedakan asal dan golongan. Juga tidak memihak kepada siapapun kecuali untuk kepentingan negara dan masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa ada 7 prinsip dasar yang direkomendasikan oleh Phillips Report pada pejabat yang memegang komunikasi pemerintahan. Yang pertama, openness not secrecy. Yang kedua, more direct and mediated communication to the public. Nomor 1 dan nomor 2 itu sudah dibahas pada soal sebelumnya. Nah, nomor 3 ini yaitu genuine engagement with the public as part of policy formation and delivery, not communication as an afterthought. Yaitu menempatkan publik sebagai bagian dari kebijakan dan menerima manfaatnya, bukan hanya menempatkan komunikasi sebagai bahan renungan dan tidak ada tindak lanjutnya. Pentingnya menempatkan komunikasi dua arah yang memosisikan publik sebagai bagian dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Yang keempat ialah positive presentation of government policies and achievement, yaitu penyampaian informasi positif dari kebijakan pemerintah dan kemajuan yang telah dicapainya, karena rakyat harus tahu apalagi keberhasilan program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Yang kelima, yaitu use of all relevant channels of communication, not excessive emphasis on national press and broadcasters, yaitu menggunakan semua media atau channel yang relevan, tidak hanya menekankan pada pers dan media penyiaran nasional. Perkembangan teknologi yang demikian cepat harus dimanfaatkan oleh pejabat humas pemerintah. Nah, yang keenam ialah coordinated communication of issues that cut across departments, not conflicting or duplicated departmental missions,
yaitu isu-isu selalu dikomunikasikan dan dikoordinasikan antar departemen untuk menghindari pertentangan dan duplikasi pesan yang disampaikan. Jangan sampai ada tumpang tindih antar lembaga sehingga bahkan membuat bias informasi yang sampai di masyarakat. Nah, dan nomor 7 yaitu reinforcement of the civil service political neutrality. Nomor 5, salah satu dari ruang lingkup humas adalah lobbying atau lobby. Di bawah ini yang merupakan kegiatan utama dalam melobi menurut Curbs adalah A. Untuk menciptakan pemahaman minat bersama di antara organisasi dengan organisasi lain yang memiliki kekuatan hukum. B. Untuk mencari informasi tambahan sebelum suatu laporan disampaikan kepada legislatif. C. Untuk menciptakan jalinan hubungan dengan mereka yang berpengaruh dalam instansi pemerintahan. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu semua jawaban benar. Penting untuk diketahui bahwa ada kegiatan utama melobi menurut Curbs sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk menciptakan pemahaman minat bersama di antara organisasi dengan organisasi lain yang memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, untuk mencari informasi tambahan sebelum suatu laporan disampaikan kepada legislatif. Selanjutnya, untuk menciptakan jalinan hubungan dengan mereka yang berpengaruh dalam instansi pemerintah. Lalu, untuk menyediakan keahlian informasi dalam kalangan konsultan organisasi ketika berhadapan dengan lembaga legislatif. Dan yang terakhir, untuk memberikan panduan dalam proses perdebatan tentang isu-isu utama, fakta, dan bukti yang dapat mendukung organisasi ketika berhadapan dengan legislatif. Nah, konteks soal ini ialah humas pemerintahan. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.